Pemirsa, Pasha Amerika Serikat mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Namun seorang penasehat ketua parlemen Iran menilai pengumuman Trump tidak ada artinya dan menyebutnya sebagai upaya mengulur waktu. Ya, berdasarkan pernyataan di akun media sosialnya, Trump mengatakan keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun pihaknya menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz. Trump menambahkan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Ya, pemerintah Iran belum tanggapi secara resmi pernyataan Trump, namun seorang penasihat ketua parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, menilai pengumuman Trump tak ada artinya. Mohammadi bahkan menilai alasan Trump perpanjangan gencatan senjata sebagai upaya untuk mengulur waktu dan persiapkan serangan kejutan ke Iran. Ya, sementara itu Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad. Seperti diketahui, Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata Amerika dengan Iran. Ya, sebelumnya pihak Pakistan serukan pihak Amerika Serikat dan Iran untuk memperpanjang gencatan senjata. Dan hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar saat bertemu kuasa usaha Amerika Serikat di Islamabad. Ya, dalam pertemuannya dengan kuasa usaha Amerika Serikat Nellie Baker, Menteri Luar Negeri Pakistan tekankan Amerika Serikat dan Iran pertimbangkan terjadinya lagi dialog dan diplomasi. Ishaq Dar juga meminta kedua pihak yang bertikai untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya disepakati 2 pekan berakhir hari ini. Namun kedua pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Ya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Pakar militer Iran Hossein Kanani meyakini bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menghadapi tekanan perang jika gagal mencapai hasil yang cepat. بی‌اعتمادی، نقض آتش‌بس و اینکه آمریکایی‌ها در تعهداتی که میدن هیچ تضمین بین‌المللی نداره. ما بریم حتی اونجا امتیازایی بدیم بهشون و اونا با ما امتیازی بدن، امتیازی که اونا دادن هیچ تضمینی واسش وجود نداره که بهش عمل بشه. به این خاطر چرا بریم خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم؟ وقتی اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن، شروع میکنن جنگ روانی کردن، توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن. به این خاطر من تهدیدهای ترامپ رو
چندان مؤثر نمیدونم. Bisa dan untuk membahas lebih lanjut kami telah terhubung dengan pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Selamat siang Bu Nuning, gimana kabarnya hari ini Bu Nuning? Selamat siang Mas Yogi, baik, terima kasih. Kemudian kita langsung saja nih secara geopolitik, apakah perpanjangan gencatan senjata ini benar mencerminkan penurunan tensi atau justru hanya pause taktis dalam perang ini? Ya kalau kita lihat ini adalah satu tawar-menawar bargaining position baik kedua belah pihak maupun Amerika maupun Iran, Israel juga itu melakukan hal ini. Jadi ini memang kita harus secara teliti dan waspada dalam melihat perkembangan yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada nampak sekali bahwa Amerika melakukan perang kognitif dengan melakukan tekanan-tekanan psikologis kepada Iran. Sementara Iran pun juga memainkan perannya supaya Iran dan sekutunya serta proksinya itu dapat mempertahankan kekuasaannya terhadap Selat Hormuz. Nah, di sini kita harus melihat bahwa alasan dari Amerika, dari Donald Trump sendiri adalah perpanjangan ini dilakukan untuk memberi waktu bagi Teheran guna menyusun proposal negosiasi, menyusul mediasi melibatkan Pakistan gitu. Dan Pakistan sendiri sudah melakukan dialog-dialog dengan berbagai macam pihak sehingga diharapkan pihak Pakistan itu juga berperan aktif di dalam proses ini. Nah, kita kan tahu ya bahwa di dalam komunikasi politik itu seperti Erving Goffman mengatakan ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Yang kita lihat melulu itu hanya panggung depan, perang misil, perang drone dan lain sebagainya. Tetapi lupa bahwa ada panggung belakang yang bisa saja dimainkan oleh kedua belah pihak, baik Amerika, Israel maupun Iran, bahkan Pakistan juga negara-negara lain yang punya kepentingan seperti halnya Rusia dan China. Itu juga harus menjadi satu atensi kita bahwa adanya sikap Iran seperti sekarang ini atas pengaruh siapa? Apakah pengaruh dari proksi, pengaruh dari sekutu, juga pihak Amerika maupun Israel itu ya kita harus lihat bahwa memang Amerika ini punya bargaining position bahwa tidak mau kepentingan mereka di kawasan Timur Tengah ini menjadi satu hal yang dalam perkembangannya tidak bermanfaat begitu. Ini kan kita harus melihat juga ya bahwa pihak Iran dan sekutunya tentu secara geoekonomi ingin bahwa Timur Tengah ini memiliki satu positioning yang semakin baik apabila bisa menaikkan image mereka sebagai negara yang menang perang gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga harus menjadi fokus kita gitu. Kedepannya apakah perang ini akan berlanjut terus atau tidak, itu tentu kedua belah pihak ini yang menentukan gitu. Apakah ini akan lanjut atau tidak. Kalau saya lihat, kita tidak hanya bisa melihat dari peran panggung depan saja, tetapi justru yang paling penting panggung belakang. Siapa saja yang bicara, siapa saja yang terlibat, sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang secara simultan ada di panggung depan. Baik, Bu Nuning, ini juga tahu Iran sendiri ini menyebut gencatan senjata ini bukan akhir konflik, tapi seberapa rapuh situasi saat ini menurut Ibu Nuning sendiri? Selat Hormuz. Ini kan Selat Hormuz kenapa menjadi dikedepankan? Karena memang supaya ada bar point
baik itu dari pihak Amerika, Israel, dan juga Iran dan proksi-proksinya. Jadi sebenarnya ya menurut pandangan saya sih ke depan ini kelihatannya tetap dalam kondisi seperti ini begitu. Dalam kondisi di mana kemungkinan ada lagi serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon, karena dilihat Lebanon begitu pro Hamas sejak 2023, akan ada lagi saling mengganggu di antara mereka. Jadi sampai tujuan utama dari Amerika yaitu terkait dengan nuklir Iran dapat terlaksana. Sementara lalu kemudian untuk kemajuan industri, jadi dua-duanya sama-sama dalam tanda kutip ngeles gitu untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Kalau kita lihat kan pihak Iran ini ingin bahwa pengaturan Selat Hormuz itu tetap ada di tangan Iran dan Oman serta para proksi. Jadi dalam ke depan nanti kalau mereka saling bertahan tentu tidak ada kesepakatan apapun. Demikian. Apalagi kalau saya lihat Amerika, yaitu Donald Trump juga harusnya mengirim J-Defense lagi ya. Karena pihak Pakistan itu memberi kepercayaan khusus J-Defense, wakil presiden Amerika, ketimbang Kushner, menantunya, yang dikatakan dekat dengan pihak Israel begitu. Baik, dari segi kesepakatan ini, apakah tuntutan seperti isu nuklir ini menjadi penghambat utama atau ada kepentingan strategis lain di balik kebutuhan atau kebentuan pertemuan ini? Oh iya, tentu saja itu peran-peran strategis di berbagai pihak ya. Karena ini kan kita juga melihatnya harus melihat dari sisi militer, ini adalah perang dagang juga, perang dagang alutsista yang bisa saja dimainkan oleh pihak swasta, baik di Amerika maupun di Iran gitu. Dan juga proksinya, jangan lupa Cina itu ingin mendudukan diri sebagai soft mediator. Jadi tidak begitu nampak sebagai mediator, tetapi mengharapkan ada satu citra atau image yang terbangun bahwa Cina ini tidak ikut dalam perang dan justru menjadi pendamai dan lain sebagainya begitu. Jadi memang kita juga harus melihat sisi-sisi lain dari negara-negara yang terlibat gitu. Karena ini adalah juga hal-hal yang terkait dengan politik dagang, geoekonomi, geostrategi dan tentu geopolitik yang dimainkan di kawasan. Baik, tapi menurut Bu Nuning sendiri, kita kan juga tahu ya bahwa Iran itu kan punya syarat-syarat yang juga sulit lah untuk dikabulkan oleh pihak Amerika ya, seperti penghentian serangan secara permanen. Nah, mereka akan hentikan, tapi kalau Iran tidak memproduksi nuklir lagi. Nah, terus pencairan aset Iran yang dibukukan. Nah, itu juga ada bargaining gitu. Lalu kemudian ganti rugi korban perang. Nah, ini harus, karena ini masalah kemanusiaan, humanity. Di poin ini dari Iran. Nah, itu sebagai kekuatan Iran untuk menyampaikannya kepada publik dunia bahwa kita tuh nggak mau yang penting pengaturan Selat Hormuz itu ada di Iran dan Oman. Kan yang tidak boleh sebenarnya kan hanya Amerika dan Israel serta sekutu-sekutunya begitu. Kalau yang lain-lain bebas-bebas aja begitu. Baik, Bu Nuning, ini yang kita khawatirkan ini sedikit saja, yang kita khawatirkan perang ini di Laut Bebas itu bisa sampai ke wilayah kita gitu melalui Selat Malaka. Itu saja. Baik, Bu Nuning, ini dah mungkin
menurut Anda dalam skenario terburuk, seberapa besar peluang perang terbuka kembali ini akan terjadi dalam waktu dekat? Jika ini gagal, perundingan kedua ini gagal, maka kemungkinan besar perang itu akan terjadi lagi. Sementara pihak orang mengamati bahwa Amerika sudah hampir habis alutsistanya, misilnya. Demikian juga Iran. Tapi kita harus kembali kepada mission daripada militer dunia. Mereka tidak akan menyampaikan sebesar apa alutsista yang dimiliki mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Amerika sudah kehabisan alutsista ya, kehabisan misil ya. Saya rasa sih mereka masih memilikinya dan dipersiapkan, demikian juga Iran. Tetapi kita juga yang paling harus hati-hati adalah perang cyber, perang kognitif, perang informasi, dan second track diplomasi yang dilakukan oleh semua pihak. Ini bisa aja masuk ke hal-hal yang bersifat, mohon maaf ya, ini yang tidak pernah dipikirkan, yaitu suatu hal yang bersifat hoax, gitu, sehingga memperkeruh situasi dan keadaan. Sekali lagi terima kasih Bu Nuning selaku pengamat militer intelijen. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, bisa kejahatan senjata gagal, Iran pamerkan rudal balistik Ghadir Al-Khorramshahr 4 kepada warganya. Warga pun menyambut meriah tampilan rudal-rudal unggulan mereka. Rudal balistik Ghadir dan Khorramshahr 4 dipamerkan di pusat kota Tehran. Tindakan ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan-lawan Iran akan kelengkapan alutsista Iran. Rudal ini ditunjukkan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran. Dalam acara ini, massa meneriakan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat. Massa juga memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Dalam aksi pamer kekuatan ini, Iran tegaskan tidak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat. Iran juga mengingatkan negara tetangga untuk tidak ikut campur dalam konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Komisi Amerika Serikat perpanjang gencatan senjata sepihak, namun Iran secara tersirat menolak keputusan tersebut. Menurut pakar Timur Tengah Nasir Tamarah, Iran sudah tidak percaya lagi dengan Amerika Serikat karena meski telah berunding 2 kali, Iran tetap diserang tanpa pemberitahuan. Itu sudah tidak percaya penuh pada Amerika Serikat. Contoh yang terbaik adalah sesudah mereka berunding 2 kali di Oman, tiba-tiba saja tinggal menandatangani aja, tiba-tiba mereka diserang tanpa dikasih tahu gitu. Jadi sekarang yang mereka hitung adalah bukan kata-katanya pemimpin politik seperti presiden, tapi mereka lihat militer mana, kekuatan militer apa yang ada di Teluk Hormuz itu dan di Selat Hormuz itu. Jadi realitas buat mereka akan melihat bukan omongan yang dipegang, tapi kehadiran dari senjata militer Amerika Serikat. Itu yang jadi pertimbangan mereka. Selama kehadiran militer Amerika Serikat itu bertambah terus seperti yang sedang terjadi sekarang ini, Iran waspada karena setiap saat dia bisa diserang. Oke, berarti Anda sepakat kalau misalnya gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya untuk sebagai trik mengulur waktu agar untuk menyiapkan senjata untuk perang yang lebih sangat bisa jadi bisa dipakai untuk itu. Sehingga Iran tidak waspada. Iran waktu diserang kan untungnya mereka waspada bahwa mereka akan diserang sehingga mereka bisa mengurangi dampaknya pada waktu serangan tanggal 28 Februari itu. Mereka sudah belajar selama 40 tahun menghadapi Amerika Serikat. Konfliknya terhadap Amerika itu bukan sejak tahun 79 tapi 1953.
Jadi mereka sudah sangat terbiasa tidak mempercayai Amerika Serikat. Oke. Pertama, 53 itu kan mereka memilih Perdana Menteri namanya Mossadegh. Tiba-tiba Perdana Menteri itu ketika dia mengambil alih perusahaan-perusahaan minyak menjadi milik Iran, Amerika marah kan. Kenapa itu diambil alih? Karena perusahaan minyak itu hanya memberikan 20% saham kepada orang Iran. Yang lainnya 80% itu punya orang Amerika atau orang Inggris gitu. Nah, jadi Amerika itu mulai marah sehingga Shah Iran yang udah ada waktu itu sesudah Mossadegh dijatuhkan dinaikkan. Itu dia sebabnya kenapa Shah Iran dan anaknya sekarang ingin lagi berkuasa. Iran itu mempunyai 10 tuntutan kan. Dia ingin 10 tuntutan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat. Misalnya ada ganti rugi. Sebab kerusakan Iran itu luar biasa. Amerika itu sudah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar ya. Padahal mereka mau menyiapkan 75 miliar dolar untuk Gaza kan, itu ongkosnya kan. Jadi ini lebih besar daripada biaya untuk membangun Gaza udah. Jadi ya pusing Amerika Serikat. Dan posisi Trump ini melemah di Amerika Serikat. Sebelum perang dia itu masih di atas 50% popularitasnya, 65. Sekarang ada 10 lembaga survei yang kira-kira sepakat bahwa dia hanya memiliki 30% dari itu. Jadi bagaimana dia bisa berperang? Karena dia kan sedang meminta supaya ada tambahan dana, anggaran untuk perang. Tapi itu ditolak. Dan sekarang juga lobby Israel di Amerika itu merosot. Popularitas Israel itu sekarang menjadi di bawah 40% gitu di Amerika, yang tadinya 80%, apalagi Partai Republik gitu kan. Partai Demokrat juga mendukung. Sekarang Partai Demokrat, Partai Republik mulai berani mengatakan bahwa Amerika itu harus berperang untuk Amerika. Amerika tidak boleh berperang untuk Israel. Dan Iran itu juga menuntut supaya nuklir itu masih boleh. Itu juga harga mati buat mereka. Jadi ada Hormuz harga mati, nuklir itu harga mati, kemudian pampasan penggantian semua kompensasi perang itu harus dibayar gitu kan. Kemudian semua uang mereka yang dibekukan di bank-bank Amerika dan bank-bank yang itu lain itu harus dikembalikan. Dengan demikian Iran itu bisa membangun kembali. Kalau Iran itu tidak diisolir lagi, tidak diembargo, tidak dikucilkan lagi, Iran itu akan menjadi sebuah negara normal. Tahun 79 ya, waktu saya ke sana, Iran itu udah kelihatan negara yang paling maju, lebih maju dari Korea waktu itu, seperti Jepang majunya. Jadi mereka udah mencapai kemajuan udah hebat, mereka akan sanggup membuat dia menjadi lebih hebat dari Jepang dengan kemampuan teknologinya, uangnya, dan itu bangsa yang IQ-nya itu nomor 3 paling pinter di dunia, yang sudah menghasilkan peradaban, orang yang menciptakan sistem kenegaraan, menciptakan filosofi, menciptakan ilmu ekonomi, menciptakan ilmu kedokteran. Jadi dan berani mati. Berani mati pada waktu saya meliput ya. Kemudian bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kasil Shama'ah yang terletak di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah tersebut. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'ah. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO
meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring Prancis terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi militer Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. A historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state, a state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more than by us. Pemirsa, pasca gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Pemirsa, jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. في هدنة هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت بشكل أكبر. Pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow.